Perkenalkan, nama saya Sesti Juanda Raja dengan NIM 859352223. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, khususnya bagaimana keduanya saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Ya, yang pertama pengertian filsafat ilmu. Di situ ada tiga. Yang pertama mengkaji hakikat ilmu pengetahuan. Yang kedua membahas dasar, metode, dan nilai. Yang ketiga landasan berpikir kritis dan sistematis. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Di dalamnya dikaji bagaimana ilmu diperoleh, apa dasar kebenarannya, serta nilai apa yang terkandung di dalamnya. Filsafat ilmu membantu kita berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Di situ ada tiga. Yang pertama, pendidikan butuh dasar ilmiah. Yang kedua, memberi arah dan landasan. Yang ketiga, saling berkaitan dan memperkuat. Pendidikan tidak bisa berjalan tanpa dasar pemikiran yang jelas. Disinilah filsafat ilmu berperan sebagai landasan. Pendidikan dan filsafat ilmu memiliki hubungan timbal balik, di mana keduanya saling memengaruhi dan memperkuat. Ketiga, ontologi. Ada tiga juga. Yang pertama, hakikat pendidikan. Yang kedua, membentuk manusia. Yang ketiga, pengetahuan dan karakter. Ontologi membahas tentang hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga proses membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan bermoral. Keempat, ada epistemologi. Ada tiga juga. Yang pertama, cara memperoleh pengetahuan. Yang kedua, metode ilmiah. Dan yang ketiga, pembelajaran sistematis. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, hal ini berkaitan dengan metode pembelajaran, seperti observasi, eksperimen, dan pengalaman belajar agar siswa memahami materi secara logis. Kelima, ada aksiologi. Ada tiga. Yang pertama, nilai dan manfaat pendidikan. Yang kedua, etika dan tanggung jawab. Yang ketiga, pembentukan karakter. Aksiologi berkaitan dengan nilai dan manfaat ilmu. Pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga membentuk sikap, moral, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Enam, ada pisau analisis. Ada tiga. Yang pertama, analisis masalah pendidikan. Yang kedua, menentukan tujuan dan metode. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk membedah berbagai masalah dalam pendidikan. Dengan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita bisa memahami masalah secara lebih mendalam. Tujuh, ada peran pendidikan. Ada tiga. Yang pertama, melahirkan pemikiran baru. Yang kedua, menyesuaikan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengembangkan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Hal ini akan memperkaya dan mengembangkan filsafat ilmu, terutama dalam menghadapi tantangan zaman seperti teknologi dan perubahan sosial. Yang terakhir, contoh penerapan. Ada tiga di situ. Yang pertama, benda konkret dalam matematika. Yang kedua, kurikulum merdeka. Yang ketiga, metode sesuai siswa. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan adalah penggunaan benda konkret dalam pembelajaran matematika agar siswa lebih mudah memahami konsep. Selain itu juga, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa. Kesimpulan dari semuanya itu untuk yang pertama memperkuat pendidikan, yang kedua lebih ilmiah dan bermakna, yang ketiga relevan dengan zaman. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih terarah, bermakna, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari semuanya itu untuk yang pertama memperkuat pendidikan, yang kedua lebih ilmiah dan bermakna, yang ketiga relevan dengan zaman. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih terarah, bermakna, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih.